Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Kiarti dalam Impact Kids hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, kita semua yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali, pada saat-saat sekarang ini kita sedang mengalami PPKM darurat. Artinya apa PPKM darurat? Ada yang tahu? Ya, PPKM darurat itu artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan maksud supaya dapat menekan laju penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, mari kita semua mendukung program pemerintah ini dan kita terus doakan supaya pandemi dapat cepat berakhir. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan lupa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya. Tetap pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan juga kalau nggak ada hal yang penting sekali, kita harus bisa tetap di rumah, artinya kita mengurangi mobilitas kita. Dan bagi kalian yang sudah bisa divaksin 12 tahun ke atas, tentunya kita juga bisa mengikuti program vaksinasi ini, supaya kita tetap sehat. Nah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh menikmati hari yang baru, dan saat ini kami siap menerima berkat melalui firman-Mu. Oleh karena itu, pimpin kami dan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, adakah di antara kalian yang tahu kapan hari lahirnya secara tepat? Ya, pasti semuanya tahu ya. Hari ulang tahun pasti semua tahu, itu adalah hari-hari yang ditunggu. Ya, semua anak menunggu hari ulang tahunnya. Nah, pertanyaan berikutnya, ada yang tahu nggak bagaimana proses lahirnya kalian? Ada yang lewat sesar, ada yang normal, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumahnya bidan mungkin, atau ada di rumahnya sendiri yang dibantu bidan tentunya pada waktu mamahnya melahirkan. Ya, ternyata bermacam-macam ya cara atau proses seseorang terlahir ke dunia. Nah, kalau Bu Kiarti zaman dulu lahirnya dibantu bidan di rumahnya bidan ya. Nah, tapi satu yang Bu Kiarti mau kasih tahu pagi ini, bahwa apapun caranya kita lahir di dunia ini, Tuhan punya tujuan yang baik tentunya terhadap hidup kita. Jadi kita harus terus percaya hanya kepada Tuhan, dan kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja, karena Dia memiliki tujuan dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, adakah juga di antara kalian yang saat ini sudah memikirkan mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Atau memikirkan cita-citanya mau jadi apa? Ya, mungkin ada yang mau jadi dokter, mungkin ada yang mau jadi guru, mungkin ada yang mau jadi polisi, tentara, apapun itu cita-citanya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Apa yang dikatakan oleh pemazmur yang menjadi nasihat bagi kita sekalian. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Kamu bisa buka Alkitabmu di rumah, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, nah ayat ini sangat jelas kepada kita sekalian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Luar biasa sekali bukan firman Tuhan? Ya, kita harus tetap yakin seperti yang Bu Kiarti sampaikan tadi. Karena Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kita, maka kita harus terus percaya hanya kepada Dia.
Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Seperti di tempat lain dikatakan oleh Amsal Salomo bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita terus sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjamin hidup kita, Tuhan akan menjamin masa depan kita, Tuhan akan menjamin segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidupmu. Tuhanlah yang akan menyertaimu dan Tuhanlah yang akan memberkatimu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, taatilah setiap firman yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Maka Tuhanlah yang akan menetapkan langkah hidup kita. Langkah-langkah orang yang berkenan, yang percaya kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, apabila ia mengalami persoalan-persoalan, Tuhan akan datang dan menolong. Tuhan akan menopang dan menguatkan. Karena itu sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir. Ada sebuah lagu dari ayat ini untuk menolong kita dapat menghafal ayat dengan baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menopang hidup kita. Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Percayalah. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sungguh indah, yang sangat menguatkan kami, memberkati kami. Kami mau mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Impact Kids.